Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'u lil aqdar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul qadirul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mustafa min samimin nizar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina masyarul amsar. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wantahibu min hadhil ghafalati wal ightirar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita saling mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya dan juga selalu berikhtiar untuk selalu menjauhi segala larangan-larangannya. Kalau kita saling mengingatkan, kalau kita saling mau untuk menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kita sekarang ini sudah terlalu jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah jauh daripada yang dipraktekkan atau dilakukan oleh para orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana mereka orang-orang soleh melakukan ibadah, amal, kegiatan, aktivitas sehari-harinya dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita yang seharusnya meneladani mereka sebagai bentuk bahwa kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kita malah lebih mau untuk mengikuti bisikan-bisikan nafsu kita, lebih mau untuk mengikuti godaan-godaan setan, padahal kita mengetahui bahwa itu adalah hal-hal yang salah dan keliru. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita mau untuk membayangkan, mengingat-ingat bahwa kegiatan atau keseharian kita ini sepertinya lebih disibukkan dengan kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara. Menurut Ibrahim bin Adham, ketika hati dan pikiran kita telah disibukkan atau terikat oleh kenikmatan sementara, yaitu kenikmatan dunia, ada 3 hal yang harus kita perlu untuk perhatikan. Yang pertama adalah carilah ketenangan hati. Ketika hati kita merasa tidak senang, ketika hati kita merasa tidak tenang, ketika hati dan pikiran kita merasa bahwa kita itu merasa lebih jauh dari Allah, maka disitulah kecintaan kita kepada dunia daripada akhirat telah menguasai hati kita. Maka untuk mencari ketenangan diri, kita fokuskan atau kita lebih memperbanyak lagi amal ibadah. Mungkin kita disibukkan ketika kita mengerjakan hal atau sesuatu, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, sehingga untuk ibadah terasa tidak ada waktu atau kesempatan, sehingga banyak waktu yang kita pergunakan bukan untuk hal-hal yang bersifat ibadah, yang itu tentunya akan hanya mengurangi usia kita, sementara amal kita tidak bertambah. Oleh karena itu, yang pertama adalah mencari ketenangan hati. Carilah di sepertiga malam, carilah ketenangan hati di masjid-masjid, carilah ketenangan hati dengan membaca Al-Quran, carilah ketenangan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah carilah bekal untuk akhirat. Ketika kita merasa bahwa hari-hari kita
hanya diperuntukkan untuk mencari bekal dunia, maka sesungguhnya itu tidak akan kita bawa ke akhirat. Yang diperlukan adalah bekal untuk akhirat kelak. Sudah seberapa banyak amal ibadah yang mampu untuk kita bawa sebagai bekal kita menuju akhirat. Ketika usia kita semakin bertambah, maka seharusnya bekal untuk akhirat kita pun semakin banyak. Yang ketiga adalah carilah alasan kenapa kita mencari akhirat, ataupun carilah alasan kenapa kita mencari dunia. Ketika kita punya alasan untuk apa sih kita mencari akhirat, maka kita akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena sesungguhnya alasan kita ada, alasan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Begitupun sebaliknya, ketika kita mencari dunia, apa alasannya? Apakah untuk kita bawa untuk akhirat kelak? Tentunya tidak. Maka tidak ada alasan sebenarnya untuk kita disibukkan dengan dunia yang tidak akan kita bawa ke alam akhirat. Maka carilah alasan kenapa kita beribadah, kenapa kita sholat, kenapa kita berzikir, kenapa kita membaca Al-Quran. Alasannya adalah satu, karena kita diciptakan hanya untuk beribadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinna rasulullahi wa khatamin nabiyyin wa kana Allahu ala kulli syai'in alima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wallahu ta'ala raufum alaikum baru raufur rahim. Alhamdulillahi kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa ati'uh fa inna ta'atu aqwamun wa aqwa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil wajhil anwar. Allahumma an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairu ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aizal Islam wal muslimin waj'al hadal balada Indonesia aminan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal waba' war riba waz zina wal mihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal adzima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar.